Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan servisan Xiaomi Redmi Note 8. Kasus ini adalah kasus yang sangat viral di Xiaomi Redmi Note 8 ya. Ini adalah jaringan Wi-Fi error, koneksi internet tidak berfungsi, jaringan seluler tidak berfungsi, layanan sinyal tidak ada, semuanya tidak ada ya. Ini Wi-Fi kita hidupkan nggak bisa. Wi-Fi dia mau hidup tentunya nggak bisa ya. Malahan secara sistem itu tidak menanggapi. Nah, di sini kasus yang viral tentunya ini ada pada IC sinyal. Untuk seri Samsung Note 8 itu nggak ada IC WTR ya. Dan ini adalah IC SDR. Kalau kita cek email, ini email ada ya. Tapi kalau kita cek baseband, kita klik ke tentang ponsel, lanjut kegunaan di sini versi pita basis baseband tidak diketahui ya. Masalah di Xiaomi Redmi Note 8 ini bukan kasus pada softwarenya, melainkan kasus ini terjadi pada hardwarenya. Sebelumnya di sini gua juga pernah bongkar ya. Dan HP ini dikembalikan lagi karena dulu itu gua lakukan rehat pada IC SDR 660. Dia itu berhasil mengeluarkan sinyal dan juga jaringan WiFi tapi tidak tahan lama dan akhirnya user membawa kembali ya kepada gua, dan gua di sini berniat untuk mengganti IC SDR ini. Nah, untuk pergantian IC SDR ini ya lumayan ya, mudah-mudah gampang ya. Untuk teknisi pemula ya lumayan sulit juga ya. Tapi untuk teknisi yang sudah biasa itu termasuk pergantian IC yang sangat mudah. Untuk IC sinyal seperti SDR, WTR, IC RF, IC PA itu pergantian IC yang sangat mudah untuk IC yang untuk teknisi yang sudah profesional. Tapi untuk teknisi seperti gua yang masih pemula yang jarang banget mendapatkan servisan pergantian IC, apalagi ke IC CPU dan eMMC itu lumayan sangat sulit sekali ya untuk menghadapi kasus pergantian IC. Karena untuk IC itu sendiri kalau kita ganti dan kita ada kesalahan teknis dalam pemasangan, itu bisa menyebabkan HP ini mati total apabila si IC-nya mengalami konsleting atau menyatunya sebuah kaki ke kaki yang lainnya pada saat kita memasangkan IC. Oke, Quix 858 digital blower yang gue gunakan, panasnya yaitu 350 dan juga untuk anginnya yaitu gue setelnya di 2. Dan ini adalah kecepatan saat pengangkatan IC. Kecepatan yang pertama 1,5 dan kecepatan kedua di sini kecepatan 4 kali lipat, dan enggak gua paksa untuk melakukan percopotan IC tersebut ya, sampai IC tersebut benar-benar mau tercopot dan si timahnya itu benar-benar sudah meleleh. Dan ini dia ya untuk IC-nya. Ini pencopotan dengan aman dan sempurna, tidak ada timah ataupun jalur yang terbawa oleh si IC-nya tersebut. Jadi benar-benar hasil yang sangat sempurna untuk pencopotan IC. Nah, gua nggak bisa ya kalau menggunakan Goodwick itu suka si timahnya itu suka menyatu kayak begini ya. Nah, untuk kalian yang pemula kayak gua dalam bidang IC, pembersihan IC, kalian jangan khawatir, tinggal kalian setel aja blower kalian ya. Di setelan panas itu 300 dan untuk anginnya itu 2 aja. Nah, kalian bersihkan seperti ini dengan menggunakan solder dan bantuan blower ya. Dan untuk solder, jika tidak memiliki solder yang bengkok, kalian bisa bengkokkan untuk solder yang lurus. Karena pada awalnya juga untuk solder yang ini, yang punya gua ini soldernya itu adalah solder yang lurus tapi gua bengkokin. Nah, setelah kita rapikan untuk LCD-nya dan kaki-kaki si IC-nya, ini kita bersihkan dengan menggunakan thinner ya. Dan kita keringkan dengan menggunakan tisu ataupun apalah itu ya. Nah, ini untuk kasus di Xiaomi Redmi Note 8 ini memang kasus yang sangat sering terjadi, IC SDR-nya rusak. Jadi kalian wajib stok IC SDR 660 tersebut. Untuk harganya itu sekitar 44.000 kalau di Penpark di toko oren, itu yakinlah kualitas original. Kalau mau pemasangan kita tambahkan plug ya di kaki atas IC-nya. Lanjut kita blower ya, dan ini adalah IC-nya yang gak gua cetak sama sekali. Sumpah, ini gak gua cetak untuk IC-nya. Jadi gua tambahkan plug di atas kaki IC-nya, lalu gua blower dengan panasnya itu 180 dan anginnya tetap di 2 ya.
Nah, hingga si plugnya itu benar-benar tidak ada ataupun ada hanya membasahi doang gitu. Nah, ini kita pasangkan, kita presisikan dengan kemampuan kita, karena setiap di sini gua nggak memiliki Microsoft, jadi nggak kelihatan ya untuk presisinya. Jadi kan ketika pemasangan IC itu ada batasannya, di atas itu ada pin menunjukkan batasan, dan di bawah itu ada pin juga menunjukkan batasan si IC itu harus menyentuh pin tersebut ataupun mendekati ya, di ujung ke ujung, atas dan bawah. Jadi gampang banget kok itu ya untuk menyesuaikan si IC itu. Dan dengan rehotan ataupun goyangan blower itu si kakinya itu dapat menyatu dengan sendirinya si kakinya tanpa bantuan pinset pun ya. Apalagi kalau si kaki di IC-nya itu dicetak ulang kembali, itu bakal memudahkan kita ya. Dan ini untuk anginnya gue setel di 1.5, dan untuk panasnya gue setel di 380. Karena IC-nya itu nggak gua cetak untuk kakinya, jadi gua setel panas itu di setelan yang sangat tinggi untuk hotnya, dan untuk anginnya setelan yang sangat rendah aja untuk pertama ya, karena takutnya ketika itu menjadi goyang ketika sudah kita posisikan si IC-nya menjadi goyang. Jadi setelnya itu di anginnya paling rendah aja 1.5 dan panasnya 380 untuk kaki si IC yang belum dicetak ulang ataupun masih bawaan pabriknya, karena sangat keras sekali ya. Dan untuk potensi keberhasilan untuk si IC yang enggak dicetak ulang terlebih dahulu itu sangat minim sekali untuk potensi keberhasilannya, karena si timahnya itu dominan lebih keras ketimbang IC yang dicetak ulang kembali ya. Nah, setelah itu kita tunggu hingga benar-benar dingin. Kalau sudah dingin seperti biasa kita bersihkan dari plug-plug yang sudah kita gunakan tadi di area mesin, lalu kita keringkan juga dengan menggunakan tisu ataupun kain lainnya. Dan di sini kita tunggu ya hingga benar-benar IC-nya itu siap digunakan. Kita pasangkan, kita rapikan switch antena dan juga fleksibel, semuanya kita pasangkan. Dan ini adalah MIUI muncul ya. Ini nggak ada sinyal guys, jadi ini belum ada sinyal, kalian bisa lihat sendiri ya, nggak ada sinyal. Kita scroll pun juga belum ada tersedia seperti koneksi wifi, jaringan seluler, bluetooth dan lainnya itu belum tersedia. Ini bisa diartikan IC baseband tadi ya. Nah, itu sering juga disebut IC baseband. IC SDR 60660 tersebut bisa disebut IC baseband juga, karena dia itu menghambat ke IMEI itu. Kalau IMEI 0 pada Redmi Note 8 itu bisa diartikan IC SDR-nya itu rusak. Kalau baseband versi pita basisnya itu enggak ada, nah seperti ini kan enggak ada, itu bisa diartikan IC SDR-nya yang rusak. Untuk di Redmi Note 8 chipset Qualcomm ini ya. Nah, kalau untuk chipset MediaTek dan lainnya, ini MediaTek apa Qualcomm ya, itu biasanya ada IC WTR. Kebanyakan di Xiaomi itu IC WTR, tapi ini IC SDR yang menghubungkan ke IMEI dan juga ke baseband ya. Ini percobaan yang beberapa kalinya, dicek juga dengan menggunakan tester Android enggak konslet, gua rehot dan gua goyang kembali. Ini belum ada dan versi peta basis masih tidak diketahui. Wi-Fi coba gua hidupkan dan masih belum bisa. Dia masih mencoba menghubungkan tapi belum ada ya. Nah, ini adalah percobaan yang kedua kalinya gua rehot. Nah, pertanyaannya apakah IC yang keseringan direhot itu bakalan musnah ataupun bakalan rusak ya? Ya, untuk IC yang terlalu kepanasan biasanya mengalami overheat ya, apalagi kalau di IC CPU ya. Untuk di IC sinyal ya bisa juga mengalami overheat kalau terlalu kepanasan. Biasanya pemasangan IC itu dengan panasnya itu dan anginnya disesuaikan, dan dia hanya beberapa detik saja ataupun 1 menit proses pemasangannya dan sudah berhasil, itu sudah overall bagus, enggak bakalan ada kerusakan kembali. Tapi kalau rehot seperti ini itu gua kurang tahu juga dan gua kurang yakin juga. Ini adalah yang ketiga kalinya loh gua lakukan rehot seperti ini. Baterai 3%, kita nyalakan ya terlebih dahulu sambil gua lakukan pengecasan. Dan di sini gua sempat diamkan juga karena sudah lemas juga ya menghadapi kasus ini. Sinyal tidak ada, wifi tidak ada. Itu kalau wifi ada otomatis sinyalnya bakalan ada, karena kasus ini adalah kasus versi pita basisnya nggak ada dan juga wifi error ataupun tidak ada, dan sinyal otomatis juga tidak ada ya.
bukan panggilan darurat lagi, tapi tidak terdeteksi untuk SIM card ya terdeteksi. Ini rehot yang keempat kali gua rehot secara paksa selama 2 menitan dengan kecepatan di sini 16 kali lipat dari kecepatan normalnya yang hanya 1 kali lipat ya. Dan sudah putus asa di sini gua pasang aja semuanya ya, gua baut semuanya, gua mau cancel dulu ke user. Ini nunggu timah cair gua datang dulu atau belanja dulu ya, karena tanpa kita cetak ulang IC yang baru itu menyulitkan kita ya untuk menempelkan si kaki dari mesin IC tersebut ke IC yang kita beli. Karena timah yang itu sangat keras sekali ya. Kita pondasi juga ya di bagian pinggir ke pinggir, atas ke atas, itu kita pondasi doang ya untuk lemnya, karena ini mau kita servis lagi. Ini balikin dulu ke user ya, karena user pun juga tetangga. Dan ketika gua lihat ya tadi sambil itu wifi sudah muncul, alhamdulillah. Rehot yang keempat kalinya ini ya, rehot yang keempat kali itu sekitar 2 menitan sampai benar-benar keluar asap gitu sampai bergoyang lah IC-nya ya. Mungkin pada saat pemasangan itu karena si kakinya itu belum kita cetak ulang lagi ya, kakinya juga keras ya untuk timah lama. Versi peta basis aman ya. Jadi untuk pemasangan IC mendingan kalau beli IC baru itu mendingan dicetak ulang lagi.